pengen KB. Oh, pengen KB. Iya. Atas nama Ibu siapa? Sekar, Ibu Sekar. Usianya? 32 tahun. Oke, ya. Ini sudah melahirkan putra putrinya ada berapa Ibu? 2 ibu. Oh, 2. Terus habis gitu yang pertama sama kedua jaraknya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oh, kayak ini ya, sundulan kebobolan gitu ya. Ya, aku dapat lagi. Udah dapat lagi gitu ya. Oke, ya Kayaknya sudah. saya takut lagi. Ini mau KB. Oh, mau KB. Ya. Anak yang pertama 1,5 tahun, yang kedua ini sudah usia berapa Ibu? 6 bulan, Bu. 6 bulan. Oke, saya akan menjelaskan Ibu Sekar ini ya. Ya. Saya mau menjelaskan mengenai pengertian KB ya. KB itu keluarga berencana. Ini yaitu program pemerintah yang bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan, mengatur kehamilan serta mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Terus macam-macam KB itu ada banyak Bu. Ada pil KB, KB suntik, KB kondom, itu yang jangka pendek. Terus kalau yang untuk jangka panjang itu ada kayak implan, IUD. Mungkin kalau misalnya yang untuk udah menghentikan kehamilan yang secara permanen, ada yang namanya tubektomi ataupun vasektomi kayak gitu. Sekarang saya jelaskan ya Bu ya, biar nanti Ibu ada pandangan, nanti Ibu mau pilih yang mana. Baik. Seperti itu. Ya. Nih. Jadi yang pertama mungkin yang paling gampang dulu ya, mungkin pakai kondom. Kondom itu kan yang satu pertama mudah digunakannya, cara pemakaiannya gampang. Terus habis itu didapatkannya juga gampang. Kita bisa beli mungkin di minimarket dan lain sebagainya. Kita bisa gitu ya, kita bisa beli. Terus habis itu untuk tingkat efektivitasnya bisa mencapai 98% kalau misalnya memang benar-benar digunakan secara baik gitu ya, digunakan secara benar. Terus keunggulannya juga dia bisa mencegah penyakit seks menular seperti itu, dan harganya juga terjangkau. Kalau misalnya pil KB itu dia harus diminum setiap hari dan dalam waktu ataupun jamnya yang sama bersamaan gitu ya, tidak boleh lupa. Terus mudah didapat juga. Terus kesuburannya dapat cepat kembali setelah berhenti penggunaan atau pemakaian kayak gitu ya. Terus kekurangannya yaitu Ibu harus minumnya rutin, nggak boleh telat, jamnya harus sama, waktunya harus sama. Terus kekurangannya lagi, dia tidak bisa melindungi dari penyakit seperti seks menular seperti itu. Terus karena itu hormonal, jadi dia bisa juga efek sampingnya seperti sakit kepala, mual, terus habis gitu moodnya gampang berubah seperti itu. Untuk tingkat efektivitasnya bisa mencapai 99%. Kalau misalnya rutin digunakan ya. Terus habis gitu ada KB suntik. KB suntik itu dibagi dua juga. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Terus habis gitu sebaiknya kalau misalnya suntik, nanti kalau misalnya Ibu mau pakai suntik, Ibu bisa datang ke sini kalau misalnya pas lagi haid. Gitu ya, mungkin di hari ke-5 sampai dengan hari ke-7. Seperti itu saat menstruasi. Penggunaannya efektif, sangat efektif kalau misalnya Ibu teratur setiap 3 bulan sekali datang ataupun setiap 1 bulan sekali. Nanti disuntik Ibu secara intramuskuler, jadi di dagingnya, di otot-ototnya seperti itu disuntik ya. Jadi setiap 3 bulan 1 bulan sekali nanti Ibu datang ke sini buat suntik KB. Kalau misalnya Ibu milih KB suntik seperti itu. Terus nanti karena itu hormonal, dia kekurangannya dia bisa mengubah siklus haid gitu. Jadi nanti kadang-kadang di luar siklus haid Ibu nanti ada bercak-bercak, flek atau dan lain sebagainya. Terus karena itu juga hormonal bisa mempengaruhi berat badan Ibu. Jadi nanti Ibu bisa agak lebih besar seperti saya gitu ya kan. Terus dia juga punya efek samping kayak sakit kepala dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kalau itu yang untuk jangka pendek, jadi Ibu bisa konsumsi per hari. Ada yang suntik itu 1 bulanan, ada yang 3 bulanan seperti itu. Sekarang kita bahas untuk yang jangka panjangnya. Jangka panjang itu untuk KB itu ada IUD sama implan. Kalau IUD itu nanti ada seperti alat untuk kontrasepsi, bentuknya kayak seperti huruf T. Dia akan dimasukkan ke dalam rahim. Jadi dimasukkan dari dalam vagina terus nanti ke rahim gitu ya. Itu efektivitas
bisa lebih dari 99%. Terus dan dapat mengembalikan kesuburan akan kembali setelah dilepas gitu ya. Jadi cepat untuk kesuburan itu untuk kembali. Untuk durasinya ini dikatakan jangka panjang karena dia bisa bertahan sampai 5 sampai 10 tahun kayak gitu. Terus kekurangannya dia untuk pemasangannya tidak nyaman mungkin ya pasti kan. Terus mungkin kalau misalnya untuk dibuat hubungan seksual juga mungkin nanti suami mungkin ada keluhan dan lain sebagainya. Mungkin kan karena ada kayak benang kecil gitu ya Bu ya, nanti keluar dari mulut rahim kayak gitu. Nanti mungkin kalau saat berhubungan mungkin suami agak kurang nyaman seperti itu. Terus habis itu dapat menimbulkan bercak juga gitu ya. Terus untuk yang terakhir itu ada implan. Yang jangka panjang itu ada implan, nanti dibikin sayatan di lengan ini Bu. Jadi itu dimasukkan seperti batang kecil, pipa kecil yang fleksibel seperti itu. Itu isinya hormonal, nanti dipasang di lengan bagian dalam seperti ini. Terus nanti cara kerjanya yaitu ditanam di bawah kulit di bagian lengan atas dan dapat melepaskan hormon progestin. Hormon itu untuk mencegah ovulasi ataupun pembuahan. Terus nanti dia juga akan mengentalkan lendir yang di dalam serviks. Jadi nanti kalau misalnya berhubungan sperma akan sulit masuk ke rahim seperti itu ya. Kalau misalnya implan itu bisa bertahan sampai kurang lebih 3 tahun. Kekurangannya nanti ya siklus haidnya jadinya terganggu, jadi kurang teratur. Terus untuk nanti kalau misalnya mau dilepas ya berarti harus kita bikin sayatan lagi. Terus nanti baru diambil itu pipanya atau yang elastis itu batang kecilnya itu. Terus nanti bisa ya kalau misalnya itu bisa mungkin ada efek samping kalau misalnya pusing, terus mual, seperti itu juga ada efek sampingnya. Itu gimana rencananya? Dari yang saya jelaskan mungkin Ibu ada keinginan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan KB yang apa? Mungkin itu ya Bu, pakai pil aja Bu. Pil aja. Kenapa kok yang nggak yang sekalian langsung panjang aja gitu, nanti yang pakai implan atau kan IUD nanti kan bisa bertahan lama itu Bu? Kalau IUD takut Bu, itu masukin dari itu. Terus kalau implan nanti ada dikasih Ada sayatannya, ada lukanya. Itu Oh. juga saya takut disuntik juga, terus dikasih luka juga. Tidak mau Bu. Pakai pil aja. Iya, mau coba pakai pil aja deh Bu. Tapi Ibu harus konsekuen, harus teratur, harus setiap hari, harus di waktu yang sama. Iya. Bisa? Ya. Karena nanti kalau misalnya Ibu lupa, nanti bisa juga mempengaruhi kehamilan juga. Nanti bisa kesuburannya bisa tingkat kegagalannya juga tinggi. Jadi nanti Ibu bisa hamil lagi. Kalau misalnya Ibu lupa. Semoga enggak. Semoga enggak ya. Iya. Ya udah dinekatin ya Bu ya, diniatin pakai menunda ini pengen pakai pil. Pil Jadi aja. memang Ibu harus teratur ya, diminum Iya. setiap hari. Baik Bu. Dengan kekurangannya enggak apa-apa, enggak masalah. Iya. Oke, ya udah nanti saya bikinkan apa namanya? Resepnya yang untuk ngambil pil KB-nya ya. Baik Bu. Oke, nanti bisa ditunggu di luar dulu. Itu nanti saya beritahu kalau misalnya sudah jadi. Baik. Oke, ada Terima lagi? kasih Bu.